Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air yang saya cintai, ada salah satu kesalahpahaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kesalahpahaman ini menerpa kalangan intelektual kelas menengah ke bawah, sehingga kesalahpahaman ini dijadikan sebagai barometer mereka untuk menjustifikasi seseorang di saat pikiran orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kesalahpahaman ini dijadikan sebagai barometer untuk menjustifikasikan tindakan dan sikap orang lain di saat tindakan dan sikap orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman seseorang itu akan apa yang ia hadapi dan apa yang ia pikirkan. Maka disinilah pentingnya sebuah pemahaman, bukan cuma sebuah pengertian. Kesalahpahaman ini yaitu tentang arti daripada sebuah adab. Bahwa adab itu adalah bukan satu sikap yang muncul dan lahir atas hasil transformasi budaya satu orang ke orang lain, atau adab ini lahir dari sebuah angan-angan seseorang. Namun adab ini adalah suatu ajaran yang telah Allah turunkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ajaran yang telah Allah ajarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Kalau kita melihat historis sejarah kata adab ini, sebenarnya kalimat ini sudah berlaku di zaman jahiliyah. Cuma pada saat itu kata adab yang dipergunakan oleh mereka adalah dikaitkan dengan satu momen pelaksanaan di mana mereka memanggil seseorang, memanggil teman-temannya, memanggil sahabat-sahabatnya, memanggil saudara-saudaranya untuk makan bersama. Sehingga pada akhirnya adab ini di kalangan jahiliyah disebut dengan al-ma'dabah, yaitu at-ta'am alladzi du'iya ilaihi an-nasu, di mana satu hidangan orang lain itu dipanggil untuk menikmati hidangan itu. Maka pada saat itu datanglah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan tradisi itu. Bukan membumi hanguskan, bukan melenyapkan, tetapi liutammima makarimal akhlak. Tetapi Nabi datang adalah untuk menyempurnakan sebuah tradisi yang lahir dari suatu budaya lokal, untuk agar tradisi itu memiliki sebuah nilai yang luhur yang dapat dijadikan sebagai investasi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sehingga adab ini bukanlah sebuah etika, sebuah perilaku yang berdasarkan adat budaya manusia. Tetapi adab ini adalah ilmu pengetahuan yang sangat luhur yang Allah ajarkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an dan kawan-kawannya memberikan tafsiran, satu pemahaman tentang adab pada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari berbagai macam bentuk penyebab yang dapat menyebabkan kalian dan keluarga Anda masuk ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas dan teman-teman memberikan pemahaman tentang qu anfusakum ialah adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan mereka kebiasaan-kebiasaan yang sangat luhur dan beritahu mereka tentang ilmu-ilmu pengetahuan sehingga mereka itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, oleh karenanya bahwa adab ini adalah ijtima'u khisalil khairi fil abdi, bahwa adab itu adalah bukan sekedar satu atau dua langkah tindakan, ucapan, sikap seseorang, namun adab ini adalah ijtima'u khisalil khairi fil abdi, kumpulnya berbagai macam bentuk kebajikan yang ada di dalam diri seseorang. Sehingga bukan cuma satu cabang, tapi sekian cabang kebajikan yang terkumpul di dalam diri seseorang. Sehingga dengan mendominasinya satu kebaikan itu pada diri seseorang itu, maka tidak ada satu celak keburukan yang ada di dalam dirinya. Nah, disinilah arti daripada sebuah adab itu sendiri. Dikarenakan di saat kita menilai orang lain itu buruk, maka itu sebenarnya celak keburukan kita. Di saat kita mencaci orang lain, itu adalah celak keburukan kita. Di saat kita bersuudzon terhadap orang lain, itu adalah celak keburukan kita. Di saat kita menganggap orang lain rendah, itulah celak keburukan kita. Sehingga disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna, dibekali akal dan pikiran yang begitu sehat, hati yang begitu cermat untuk menilai, mengecek terhadap diri kita, bukan untuk mengecek dan menilai kehidupan orang lain. Maka disinilah dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu anhu bahwa al-adab mir'atun turika hasanatika wasayyiatika, bahwa adab ini adalah sebuah cermin yang dapat memperlihatkan kamu akan kebaikan-kebaikan kamu dan dapat memperlihatkan kamu akan keburukan-keburukan kamu. Sehingga kita keras ke dalam, lemah lembut keluar. Itulah yang harus kita pahami tentang arti sebuah adab itu sendiri. Bahwa adab ini adalah kesempurnaan dari ilmu pengetahuan, bukan kesempurnaan dari sebuah kebiasaan dan etika hidup yang tercipta
dari budaya lokal seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.